sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyederhanaan dari SOP. Nah, pada langkah pertama, apa itu SOP? SOP itu adalah penjumlahan dari hasil kali, sedangkan POS itu adalah perkalian dari hasil penjumlahan. Nah, SOP sendiri itu memiliki nilai 1, sedangkan POS itu memiliki nilai 0. Jadi, yang kita cari itu kan SOP, maka kita cari yang nilainya 1 pada tabel. Nah, kita cari nilai 1 pada tabel ada di baris ketiga, keempat, ke-8, 13, dan 14. Nah, kita namakan yang pertama itu pada baris ketiga lambangnya itu M2, pada baris keempat itu M3, pada baris ke-8 itu M7, pada baris ke-13 itu M12, dan pada baris keempat itu adalah M13. Jadi kita membuat persamaan SOP sama dengan M2 ditambah M3 ditambah M7 ditambah M12 dan ditambah M13. Kita masukkan WXYZ-nya. Kita lihat di M2 pertama. W aksen, X aksen. Kenapa jadi W aksen? Karena 0 itu karena nilai W tersebut pada M2 itu adalah 0. Kenapa Y-nya tidak aksen? Karena nilai Y pada M2 adalah 1. Nah, kita buat persamaannya itu ya jadinya W aksen, X aksen, Y, dan Z aksen. Ditambah W aksen, X aksen, Y, Z. Ditambah lagi W aksen, X, Y, Z. Ditambah lagi W, X, Y aksen, Z aksen, dan yang terakhir ditambah W, X, Y aksen, dan Z. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita mengelompokkan suku berdasarkan variabel yang sama. Nah, variabel yang sama itu ada 3 pada persamaan tersebut. Yang pertama ada W aksen dan X aksen, ada pada W aksen, Y aksen, Y dan Z aksen, dan W aksen, X aksen, Y dan Z. Terus yang kedua ada pada di W aksen XY, ada pada W aksen XYZ. Dan yang terakhir W X Y aksen ada pada WX Y aksen, Z aksen, dan WX Y aksen dan Z. Setelah kita mengelompokkan, kita menggabungkan W aksen dan X aksen. Nah, setelah kita gabungkan, kita akan mendapat persamaan ini. Nah, karena di sana ada Y plus Y, karena di sana ada Y plus Y, kita keluarkan Y tersebut, sehingga jadinya Y dalam kurung Z aksen ditambah Z. Kita menggunakan hukum komplement di sini. Karena Z aksen ditambah Z itu sama dengan 1, maka Y Z aksen ditambah Y Z sama dengan Y. Dan hasil akhirnya adalah W aksen X aksen Y dan Z aksen ditambah W aksen X aksen Z aksen. Jadinya W aksen X aksen dan Y. Setelah menggabungkan W aksen dan X aksen, kita menggabungkan WX dan Y aksen. Setelah kita gabungkan, mendapatkan persamaan ini. WX Y aksen dalam kurung Z aksen plus Z. Nah, di sini kita juga menggunakan hukum komplement, yaitu Z aksen ditambah Z sama dengan 1. Maka hasilnya itu adalah WX dan Y aksen. Jadi hasil akhir itu kita tinggal gabungkan dari pertama hingga terakhir. Jadi hasil akhir penyederhanaan SOP itu adalah W aksen, X aksen, dan Y ditambah W aksen, X, YZ ditambah WX, Y aksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Max Arif Sadewa. Saya dari kelas TK 4806. Ini saya dari kelompok 8 dan dari soal nomor 8. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang POS itu sendiri. POS di sini yaitu yang bernilaikan angkanya 1, dan di sini ada di baris ketiga, keempat, di baris ketiga, keempat, terus di baris ke 9, dan juga di baris ke 11. Oke, di sini ada bentuknya, yaitu ada W ditambah X aksen ditambah Y ditambah Z, dan juga ada W ditambah X aksen ditambah Y ditambah Z aksen, dan juga ada W aksen ditambah X ditambah Y ditambah Z, dan juga ada W aksen ditambah X ditambah Y aksen ditambah Z.
Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan juga tentang hukum aljabar yang digunakannya, yaitu menggunakan hukum distribusi. Seperti ada contohnya ada W ditambah X aksen ditambah Y ditambah Z juga seterusnya ya, dan karena Z ditambah Z aksen sama dengan satu, yaitu hukum komplement, hasilnya menjadi W ditambah X aksen ditambah Y ditambah Z, dan juga ada Y aksen ditambah X ditambah Y ditambah Z aksen sama dengan W ditambah X aksen ditambah Y. Lalu kita substitusikan hasil bentuknya ke dalam ekspresi, mendapatkan hasil W ditambah X aksen ditambah Y, dan juga ada Y aksen ditambah X ditambah Y ditambah Z, dan juga ada Y aksen ditambah X ditambah Y aksen ditambah Z. Lalu kita menggabungkan semuanya, yaitu ada seperti yang tadi dibilang, ada Y aksen ditambah X ditambah Y ditambah Z, dan juga ada Y aksen ditambah X ditambah Y aksen ditambah Z, sama dengan hasilnya Y aksen ditambah X ditambah Z. Lalu kita substitusikan hasilnya, yaitu Y ditambah X aksen ditambah Y, dan juga ada Y aksen ditambah X ditambah Z, dan juga ada hasil akhirnya dari POS itu sendiri, yaitu Y ditambah X aksen ditambah Y, dan juga ada Y aksen ditambah X ditambah Z. Dan di sini aku juga akan menjelaskan tentang hasil penyederhanaan dari peta Carnot sendiri, seperti pada tabel di sini. Oke, dan juga kelompoknya satu itu W sama dengan 0, X sama dengan 0 yaitu kolom, dan Y sama dengan 1, Z sama dengan 1, dan Y sama dengan 1, Z sama dengan 0 yaitu baris, dan menghasilkan W aksen, X aksen, dan juga Y. Dan di sini untuk kelompok keduanya itu W sama dengan 1, X sama dengan 0 itu kolom, dan Y sama dengan 0, 2 sama dengan 0, dan Y sama dengan 1, Z sama dengan 1 yaitu baris, dan menghasilkan WY aksen. Dan juga ada kelompok yang ketiga, yaitu W sama dengan 1, X sama dengan 1 kolom, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0 yaitu baris, dan juga menghasilkan WXY. Dan di sini kita mendapatkan hasil penyederhanaan dari peta Carnot tersebut, yaitu W X Y Z sama dengan W aksen X aksen Y ditambah W aksen ditambah W X Y. Segitu dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan menjelaskan bagian gerbang logika pada soal nomor 8. Pertama, untuk soal SOP sebelum disederhanakan. Ini ada W aksen, X aksen, Y sama Z aksen. Pertama-tama W, X sama Z-nya kita masukin ke gerbang not dulu agar menjadi W aksen, X aksen, sama Z aksen. Sisanya yang Y kita langsung masukkan ke gerbang N saja. Selanjutnya, untuk W aksen, X aksen, Y, Z sama seperti tadi, W sama X kita masukin ke gerbang not dulu agar menjadi aksen. Sisanya yang Y sama Z langsung dimasukkan ke gerbang N. Dan selanjutnya sama, W aksen, X, Y, Z. W-nya kita masukin ke gerbang not dulu agar menjadi aksen. Sisanya langsung masukin ke gerbang N. Dan selanjutnya, sama seperti tadi, Y sama Z-nya kita masukin ke gerbang not dulu agar menjadi aksen. Sisanya langsung masukin ke gerbang not. Dan terakhir sama, Y-nya dimasukin ke gerbang not dulu agar menjadi aksen. Sisanya masukin ke gerbang N yang tidak aksen. Nah, selanjutnya kita gabungkan semua gerbang N ini ke gerbang OR agar menjadi tambah ya di sininya. Nah, selanjutnya kita masukin lampu. Kenapa tidak nyala? Karena tidak ada aliran listrik dari kelima gerbang N ini sehingga lampu tidak menyala. Selanjutnya SOP yang sudah disederhanakan. Yang pertama W aksen sama X aksen. W X-nya kita masukin ke gerbang not dulu agar menjadi aksen. Y-nya kita langsung masukin ke gerbang N. Selanjutnya W aksen X, Y, Z, W-nya kita masukin ke gerbang not dulu agar menjadi aksen. Sisanya langsung masukin ke gerbang N. Sini sama, Y-nya kita masukin ke gerbang not dulu agar menjadi aksen. Selanjutnya ketiga gerbang N ini kita hubung dengan menggunakan gerbang OR agar menjadi tambah seperti ini. Sisanya langsung hubung dengan
bohlam lampu. Sama seperti tadi, kenapa lampunya tidak menyala? Karena ketiganya tidak memiliki aliran listrik, sehingga tidak menyala di sini. Selanjutnya, untuk POS sebelum disederhanakan. Untuk POS sebelum disederhanakan, ada X-action ya. Jadi, X-actionnya, X-nya kita masukin ke gerbang NOT dulu, agar menjadi aksen, sisanya baru dimasukin ke gerbang OR. Yang keduanya, nah, ini ada X-aksen sama Z-aksen, jadi X sama Z-nya kita masukin ke gerbang NOT dulu agar menjadi aksen, sisanya langsung masukin ke gerbang OR. Yang ketiga sama, ada Y-aksen, jadi Y-nya dimasukin ke gerbang NOT dulu agar menjadi aksen, sisanya langsung saja dimasukin ke gerbang OR. Terus yang keempat, yang terakhir ada Y-aksen sama Y-aksen, sama seperti tadi, W sama Y-nya dimasukin ke gerbang OR, ke gerbang NOT dulu agar menjadi aksen. Sisanya langsung saja dimasukin. Nah, karena POS, jadi akhirnya ada gerbang N. Sisanya langsung setelah itu langsung dihubungkan dengan lampu. Kenapa lampunya nyala? Karena di keempat gerbang ini ada aliran listrik sehingga lampu menyala. Selanjutnya POS sudah disederhanakan. Ini ada X aksen seperti biasa dimasukin ke gerbang NOT dulu agar menjadi aksen. Sisanya langsung saja. Ini W aksen, W-nya dimasukin ke gerbang NOT dulu agar menjadi aksen. Sisanya langsung saja. Nah, kedua gerbang NOT ini dihubungkan dengan gerbang R. Setelah itu baru dihubungkan dengan lampu. Dan lampu pun akan menyala. Sama seperti tadi, alasan lampunya menyala karena ada aliran listrik di kedua ini, sehingga menyala di sini. Peta Carnot sudah disederhanakan. Ini yang pertama ada W aksen, W sama Y aksen. W sama X aksen. W sama X-nya kita masukin ke gerbang NOT dulu agar menjadi aksen, sisanya langsung saja dimasukin gerbang N karena tidak ada aksennya. Yang kedua sama, Y-nya dimasukin ke gerbang NOT dulu agar menjadi aksen, Y-nya langsung saja. Ini yang ketiga, karena tidak ada aksen di salah satu pun, kita langsung masukkan ke gerbang N saja. Nah, ketiga dari gerbang N ini kita hubungkan dengan gerbang OR dan dihubungkan dengan lampu. Dan lampu pun akan menyala. Lampu menyala karena ada aliran listrik dari salah satu ketiga gerbang ini. Dimasukin sini dan lampu pun akan menyala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Teguh Pramudia Putra. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian listrik yang telah saya buat, yaitu SOP yang sudah disederhanakan. Jadi di sini ada 7 saklar, yang dimana saklar pertama ini jadi 3, yaitu gerbang NOT. Terus mengalir ke gerbang sini yang 3 menjadi gerbang N, dan mengalir lagi ke sini menjadi gerbang OR. Jadi kenapa dia tidak nyala? Karena gerbang N NOT bertemu dengan gerbang OR, maka hasilnya tersebut jadi 0. Sekian, terima kasih.